Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Enji Oktavia Susanto dengan NIM 2051900085. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pidana mati dan apa itu pelanggaran HAM berat. Dalam pasal 10 KUHP menyatakan pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok sendiri terdiri atas pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan untuk pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Dalam pasal 10 huruf A KUHP yang tadi saya bacakan, tertulis bahwa salah satu pidana pokok adalah pidana mati. Menurut Ruslan Saleh, pidana mati merupakan jenis pidana terberat menurut hukum positif kita. Bagi beberapa negara, pidana mati memiliki kultur historis, di mana contohnya seperti di Indonesia, pidana mati mulai diberlakukan pada zaman penjajahan, sehingga banyak negara yang menghapus pidana mati dari kitab hukum pidananya. Menurut Wirjono Projodikoro, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, mengemukakan bahwa tujuan dari menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati yaitu agar mereka akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah, pada zaman dahulu, hukuman mati dilaksanakan di muka umum. Pemberlakuan pidana mati ini menciptakan dua pihak, antara pihak pro pidana mati dan pihak kontra pidana mati. Pihak yang pro pidana mati mendasarkan pada sebuah kejadian atau fakta seperti kasus Bekaria, bahwa pidana mati masih diperlukan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Sedangkan, untuk pihak yang kontra, secara garis besar menyatakan bahwa pidana mati melanggar hak asasi manusia. Ada beberapa pandangan dari kelompok pro pidana, yaitu yang pertama dari Lombroso dan Garofalo, yang membela hukuman mati karena pidana mati merupakan alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Dan yang kedua adalah H.G. Rambonet, mengatakan bahwa adalah tugas pemerintah untuk mempertahankan ketertiban hukum di mana apabila kejahatan yang dilakukan dirasa sudah sangat merugikan bagi kepentingan umum, maka pidana mati dapat dijalankan oleh pemerintah. Sedangkan pandangan dari kelompok kontra pidana mati ada dari Bekaria sendiri yang menentang pidana mati, karena pidana mati bertentangan dengan kontrak sosial, karena hidup tak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang legal. Dan yang kedua dari Ruslan Saleh, yang mengemukakan bahwa orang semakin tahu betapa buruknya pidana mati itu, sehingga dewasa ini banyak negara-negara beradab yang menghapus pidana mati. Dan yang terakhir, keberatan dari masyarakat sendiri terhadap pidana mati, ialah dengan dijatuhkannya pidana mati ini, maka tidak akan bisa untuk diperbaiki. Apabila kemudian terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati itu telah didasarkan atas kekeliruan atau keterangan yang ternyata tidak benar atau keliru. Dalam pasal 6 ayat 2 International Covenant on Civil and Political Rights, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berbunyi, di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan luar biasa atau kejahatan berat, sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan dilakukan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan konvenan ini, dan untuk konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida. Hukuman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan akhir yang diberikan oleh pengadilan yang kompeten. Namun, pelaksanaan pidana mati ini bertolak belakang dengan undang-undang yang ada, yaitu pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, di mana pada pasal tersebut melarang pengambilan hak hidup seseorang secara paksa karena menentang hak asasi manusia.
Pelaksanaan pidana mati di Indonesia tata caranya diatur dalam KUHP dalam satu pasal saja, yaitu pasal 11 yang berbunyi, pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964. Sebelum adanya ketentuan-ketentuan tersebut, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terhukum dan mengikatkannya pada tiang gantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran HAM berat. Pertama-tama, apa itu HAM? HAM atau hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, itulah yang disebut dengan pelanggaran HAM. Suatu pelanggaran HAM yang terjadi dapat disebut dengan pelanggaran HAM berat jika merupakan extraordinary crimes. 2. Berdampak secara luas, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Ketiga, bukan merupakan tindakan pidana yang diatur dalam KUHP. Keempat, menimbulkan kerugian baik material maupun imaterial. Kelima, mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat. Keenam, perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan. Yurisdiksi dalam pengadilan HAM adalah untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Kejahatan terhadap kemanusiaan dapat berupa perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Yang pertama adalah genosida. Genosida merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Contohnya, Holocaust, yang dilakukan Jerman Nazi, yang dipimpin juga oleh Adolf Hitler sendiri untuk membantai kaum Yahudi. Kedua, kejahatan perang. Kejahatan perang merupakan suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara belum tentu bisa dianggap kejahatan perang. Contohnya, Perang Bosnia-Serbia yang dipimpin oleh Jenderal Ratko Mladic yang dianggap merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Dan yang ketiga adalah kejahatan agresi. Namun, jenis kejahatan ini sampai saat ini belum didefinisikan dalam Statuta Roma 1998 atau pengabaian etika dan aturan perang paling ekstrim. Pengadilan HAM di Indonesia. Pengadilan HAM di Indonesia mulai terbentuk setelah pasca Orde Baru jatuh pada tahun 1998, lebih tepatnya dimulai ketika terjadi indikasi kekerasan setelah jajak pendapat di tim-tim 1999 yang kemudian mendorong keluarnya resolusi PBB nomor 1264
pada tahun 1999 yang mendesak agar peristiwa itu diusut dan pelakunya diadili. Proses terjadinya pengadilan HAM diawali dengan penyelidikan, di mana lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan adalah Komnas HAM. Komnas HAM sendiri dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas anggota Komnas dan unsur masyarakat. Kewenangan penyelidikan yang diatur pasal 89 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah penyelidikan dalam rangka pemantauan. Selanjutnya adalah tahap penyidikan, di mana yang memiliki kewenangan penyidikan ada pada Jaksa Agung, dan Jaksa Agung sendiri dapat mengangkat penyidik ad hoc dari unsur masyarakat dan pemerintahan. Yang ketiga, penuntutan, yang diatur dalam pasal 23 yang menyatakan penuntutan mengenai pelanggaran HAM yang berat dilakukan sendiri oleh Jaksa Agung. Dalam pasal 24 tertulis tentang jangka waktu penuntutan, yaitu selama 70 hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima. Komnas HAM dapat meminta keterangan secara tertulis dari Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan. Dan yang terakhir adalah pengadilan HAM, di mana majelis hakim pengadilan HAM berjumlah 5 orang, terdiri atas 2 orang dari pengadilan HAM dan 3 orang hakim ad hoc. Ini adalah garis besar mekanisme pembentukan pengadilan ad hoc. Dalam pasal 35 diatur bahwa dalam ketentuan ini yang juga berhak memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi adalah korban dan ahli waris dari korban pelanggaran HAM yang berat dan harus dicantumkan tentang pelanggaran HAM berat yang menjadi pokok perkaranya di dalam amar putusan. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian atau kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Peradilan HAM Internasional. Dibentuklah ICC atau International Criminal Court pada 17 Juni 1998 di Roma, dalam konferensi atau sidang United Nations Diplomatic Conference on Criminal Court. Yang termaksud di dalam lingkup kejahatan-kejahatan itu adalah the crime of genocide atau permusuhan massal terhadap kelompok etnis atau agama tertentu, crimes against humanity atau kejahatan terhadap kemanusiaan, war crimes atau kejahatan perang, dan the crimes of aggression atau penyerangan suatu bangsa atau negara terhadap negara lain. Sanksi-sanksi yang dapat diberikan internasional atas pelanggaran HAM yaitu diberlakukannya travel warning terhadap warga negaranya, pengalihan investasi atau penanaman modal asing, pemutusan hubungan diplomatik, pengurangan bantuan ekonomi, pengurangan tingkat kerjasama, pemboikotan produk ekspor, dan embargo ekonomi. Sekian dari pembahasan saya kali ini. Video pembahasan ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Dr. C. Heri Firmansyah, SH MHum MPA. Terima kasih atas perhatian dan waktunya telah menonton video pembahasan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan istilah maupun nama tokoh tertentu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.